Hai kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kali ini judulnya adalah Arti Dirimu Bagi Dirinya. Oke, kita lihat dulu kisahnya ya. Kisah di antara kalian dan pastikan yang terbaca di sini adalah kisah yang memang kalian alami. Kalau tidak, ya berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Karena sekali lagi kita masuk ke dalam general reading, pembacaan umum ya. Jadi energinya energi banyak orang ya. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang resonate atau cocok. Pembacaannya juga sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menontonnya, ini masih berlaku ya. Kemudian energi kartu tarot bisa terbolak-balik atau vice versa. Antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Silahkan disesuaikan ya. Disesuaikan bukan berarti itu dipas-pasin ya. Kalau memang ceritanya kalian nggak mengalami ya, seperti yang terbaca di sini, berarti ya memang bukan untuk kalian bacaannya. Oke. Kita lihat kisahnya seperti apa sih. Oke, saya mau ambil 5. Terima kasih yang sudah subscribe, yang baru saja menemukan channel saya ya. Selamat bergabung, salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot. Bacaan-bacaan saya sifatnya banyak ceramahnya ya, banyak ngocehnya ya, bukan menitik beratkan kepada prediksi-prediksi atau ramalannya, tapi lebih kepada pencerahannya. Jadi untuk kalian yang gak suka dinasehati, gak butuh pencerahan, mungkin kalian gak akan cocok dengan video-video saya ya. Yang lebih suka penerawangan prediksi yang sifatnya kehalu-haluan ya, itu bukan di saya ya. Saya nggak menyajikan yang seperti itu, tapi lebih kepada mencari manfaat positif ya, atau mungkin solusi dari setiap permasalahan, setiap tema. Oke, kita lihat di sini ada Four of Cups sama Queen of Wands. Oke, bottom of the decknya itu. Jadi di sini kisahnya apa? Kisah di mana entah seseorang yang kalian fokuskan ini sebenarnya pesimis sama hubungan ini ya, atau memang hubungannya sudah kayak kurang ada, nggak bersemangat sudah ya. Hubungan yang kurang bersemangat ya, di mana ini ada sosok Queen of Wands ya. Sosok ini adalah sosok yang dermawan, bossy, pede, penampilannya karismatik, glamor, anggun kalau cewek. Kalau cowok perlinti ya. Kalau cewek cantik, kalau cowok ganteng ya. Sosialita seperti itu. Pokoknya suka yang serba happy, serba ya, sosialita itu gimana lah, seperti itu ya. Sosok ini, ada sosok seperti ini. Bisa seseorang yang kalian fokuskan ya. Orang ini ya yang saya sebutkan barusan itu lebih ke hubungan ini lebih merasa ada yang apatis, kemudian ada yang nolak, sudah nggak ada gregetnya lagi di hubungan ya. Kemudian di sini ada Page of Wands, Three of Pentacles, King of Cups, Justice, dan Wheel of Fortune ya. Di sini ada kisah di mana sebelumnya ya, salah satu pihak yang ada dalam hubungan kalian ini, bisa seseorang yang kalian fokuskan itu sama menunjukkan banget rasa cintanya ya, dengan tindakan-tindakan yang nyata. Kemudian ada yang namanya, kalau saya lihat di sini bisa juga menghadirkan orang ketiga ya.
menghadirkan orang di luar hubungan di antara kalian. Bisa. Kemudian ada juga di sini berbagi ya. Di mana Page of Wands. Page of Wands di sini ini sekali lagi ini banyak orang yang suka happy ya, suka happy. Agresif sih, agresif tapi lebih ke hal-hal yang sukanya menyenangkan diri sendiri. Seperti itu. Ada juga di sini kisah di mana salah seorang dari kalian ya dalam hubungan ini itu yang ketahuan ada ya karena punya yang lain gitu. Atau di sini justru kalian yang menghadirkan orang lain dalam hubungan ada ya. Kemudian di sini ada kisah-kisah. Ini justice ya. Justice itu netral dan seimbang. Ya. Awalnya memang menghadirkan orang lain ini nggak ketahuan ya. Tapi yang namanya keadilan semesta ya. Walaupun nggak ketahuan, ada satu hukum alam ya. Hukum alam di mana wheel of fortune itu siklus kehidupan yang naik turun. Ya. Tidak selamanya bisa aman juga. Bisa ketahuan, ya kan? Bisa hubungan yang sedianya itu nyaman. Tiba-tiba kacau balau. Ya. Orang yang sedianya itu dulunya cinta, kemudian sekarang berubah. Jadi di sini ada perubahan yang drastis dari seseorang. Bisa seseorang yang kalian fokuskan. Permasalahannya satu, sejak ada orang ketiga hadir di dalam hubungan kalian, ya. Oke, seperti itu teman-teman kisahnya. Jadi kalau yang tidak mengalami ini, ya. Berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian. Kalian bisa tonton video saya yang lainnya ya. Di sana mungkin ada judul-judul, ada video-video yang lebih cocok untuk kalian. Semua pembacaan saya itu sifatnya timeless, nggak berbatas waktu ya. Semuanya general pembacaan umum. Kalau yang ingin dibacakan secara pribadi bisa chat nomor WA-nya Mbak Tia ya. Mbak Tia admin saya, nomornya ada di bawah deskripsi setiap video YouTube saya. Kalau yang di TikTok, teman-teman, video-video TikTok saya itu semuanya potongan dan cuplikan ya dari video lengkap saya yang di YouTube. Saran saya tonton yang lengkap supaya kalian tahu paham sepenuhnya tentang bacaan tarot saya. Daripada sepotong-sepotong nanti malah salah paham ya. Dipikirnya resonate, pembacaan itu untuk kalian. Kemudian ada yang menyedihkan, kalian sedih. Padahal ternyata bukan untuk kalian. Jadi saran saya tonton yang lengkap. Seperti itu ya. Pembacaan saya semuanya berbayar ya. Untuk rulesnya nanti kalau ketik daftar gitu aja ya ke Mbak Tia. Nanti dibalas sama Mbak Tia ya. Nomornya ada di bawah video saya, di deskripsinya ya. Di sana ada nomornya WA-nya Mbak Tia, admin saya. Silakan, tapi khusus untuk yang berminat ya. Yang nggak butuh nggak usah ya. Maksudnya yang mau iseng atau apa nggak usah ya. Khusus untuk yang benar-benar serius. Oke, sekarang kita lihat. Kalau memang kisahnya seperti ini ya, kalian silakan diposisikan di yang mana. Yang jelas, sekarang saya mau baca. Arti dirimu bagi dirinya. Apakah kalian segitunya berarti untuk dia? Ya, kita lihat. Oke, berartikah diri kalian untuk dirinya? Seperti apa artinya? Jadi di sini yang mau saya lihat adalah pihak yang yang diselingkuhi ya, yang merasa diselingkuhin ini, dicurangin, itu artinya apa ya bagi dirinya ya. Jadi untuk kalian yang dicurangi, apakah kalian segitunya nggak berarti sehingga dia menghadirkan orang ketiga gitu loh ya, paham ya maksudnya? Kenapa dia menghadirkan orang ketiga? Apakah kalian tidak berarti untuk dia? Oke.
Oke, Nine of Swords. Iya, curang yo. Ini curang, curi-curi. Saya habis gini sekaligus ambil 2 deck ya. Oke. Kalau usah wes, satu dulu aja wes. Satu dulu saya artikan. Oke. Temperance. Oke. Temperance lagi. Sering ini temperance. Di sini arti dirimu bagi dirinya. Kalian itu adalah sosok yang sederhana ya. Kemudian kalian adalah sosok yang tenang ya. Pemaaf, bisa gini loh. Kalau ada orang yang salah itu, atau mungkin ada konflik, ada permasalahan, kalian itu der gitu ya, mak jeder ya. Tapi kalau sudah selesai ya sudah gitu loh, nggak berkepanjangan ya. Ini terlepas dari ungkit-ungkit ya. Tapi saat marah ya marah, sudah ya sudah gitu. Kalian adalah orang yang mampu menyeimbangkan, punya toleransi yang besar dan sabar ya. Itu versi dia. Dia menilainya seperti itu ya. Kemudian kalau artinya sih ya. Oke. Berartinya itu seperti apa sih? Gini. Walaupun karena kalian sabar ya. Artinya seperti ini. Karena kalian itu sabar ya. Kalian itu nggak banyak komplain ya. Jadi dia merasanya kalian itu mudah untuk dimanipulasi teman-teman ya. Mungkin juga karena kalian saking cintanya, jadi kalian sering memaafkan dia. Kemudian kalian itu orangnya sabar, walaupun kalian tahu ya dicurangi, tapi lebih banyak kalian itu diam dan mungkin malah mendem dalam hati. Kalau malam diam-diam nangis, kadang-kadang insomnia, nggak bisa tidur ya. Dan dia tahu kalian selalu mengharapkan dia ya. Dia tahu seperti itu ya. Kok jahat kamu ya? Kok jahat dia, maksud saya. Kok jahat ya dia ya. Oke. Itu skenario yang pertama, tapi teman-teman ya. Ada skenario kedua. Kenapa ada banyak ceritanya, Mbak? Iyo, karena ini itu general. Jadi dalam bacaan kartu ini bisa banyak cerita ya. Tapi tetap ya terbatasi, nggak ngelantur kemana-mana ya. Maka dari itu saya sering pakai banyak kartu. Skenario yang kedua adalah ya. Begini. Kalian itu bagi dia ya adalah orang yang bikin stres. Ini justru kebalikannya ya. Kemudian ini ada energi-energi pembalasan ya. Untuk kalian yang pernah mencurangi dia dan ketahuan seperti yang cerita di depan ya. Ini beda sama yang tadi. Kalau yang tadi walaupun dia ketahuan, sering ketahuan atau kalian tahu tentang dia selingkuh, kalian selalu memaafkan gitu loh. Kalau dia kembali kalian menerima ya. Itu yang skenario pertama. Kalau yang skenario kedua ceritanya adalah kalian pernah mencurangi dia. Kemudian dia menunggu waktu sambil melihat, sambil mengorientasi ya, sambil menunggu hasilnya gimana sih. Dia diem aja ya, tapi dia mikir. Ya, kemudian dia melakukan pembalasan, paham ya? Jadi kenapa kalau dia menghadirkan orang ketiganya ya, ini ada balas-balesan gitu loh. Ya, kemudian di sini dia merasa
ada yang kenapa dia bales? Ya, seakan-akan kalian memanipulasi atau mendominasi hubungan, seakan-akan kalian benar ya. Ini bisa terbalik-balik teman-teman ya. Ada yang salah satu merasa selalu ingin dibenarkan perbuatannya ya. Jadi akhirnya dia yaitu tadi membalas gitu. Ya, paham ya di sini ya. Aku dhewe bingung iki macane sampean. Karena kok skenarionya banyak, ini energi yang masuk banyak teman-teman. Coba saya lihat inisialnya ya, apakah memang benar banyak ya? Jadi kalau dilihat, sebesar apa sih artinya? Ini artinya akhirnya gini loh, bales-balesan itu loh ya teman-teman, ya balas-balesan. Nggak terima dibales, nggak terima dibales. Nah itu. Jadi kalau berarti, ya pasti berarti. Kalau nggak berarti, ya kalau nggak berarti, nggak punya arti, ya dicuekin lah. Kalau dia marah, nggak suka, atau dicurangi oleh kalian, ya sudah, dia akan cari yang lain. Sekalian dia nggak peduli sudah. Ya. Tapi di sini saya lihat dia masih ada kepedulian. Coba saya lihat ya, inisialnya dulu ya. Oh kan banyak kan? Banyak ini. Oke sebentar. Ntar nanti saya naikkan teman-teman. Tenang aja. Ini inisialnya. Ini hanya tambahan ya teman-teman. Kalau memang ceritanya nggak sama, jangan kemudian ininya ya hanya inisial saja. Kalian harus lihat cerita dari kartunya. Yang penting kartunya ya, bukan inisialnya. Oke. Jadi kalau arti dia arti dirimu ya bagi dirinya. Oke, kita lihat aja dulu perasaannya. Di sini samar-samar karena akhirnya apa? Bales-balesan ya, bales-balesan. Ada salah satu yang mencurangi, akhirnya membalas. Seperti itu. Ya, oke, kita lihat ya. Perasaannya dia kepada dirimu dulu. Perasaan dia kepada dirimu. Kok putih banget sih. Oke. Kenapa sih kok kayaknya ragu-ragu Mbak? Iya dong. Tarot reader bukan dewa Yorek ya. Jadi kadang-kadang dalam mengartikan, apalagi kalau sudah seharian reading, kadang-kadang blank di malamnya kayak gini nih, habis energinya. Untuk baca, untuk konten udah kelelahan, energinya habis. Jadi sulit fokusnya. Jujur saja, saya nggak mau sok pintar dan sok tegar. Oke, perasaan dia. Oke, ada yang sifatnya kesepian ya, perasaannya kesepian. Oke, kesepian dalam satu ikatan hubungan ya, hubungan yang nyaman sebenarnya. Kesepian dan sering stres. Oke, hadir orang ketiga benar. Oke, mungkin mencari penyerahan dan ingin bermanja atau tempat untuk bersandar. Ada child itu anak itu kan tergantung gitu ya, nggak mandiri, bermanja-manja gitu. Pengen disayang, ngalem-ngalem. Ntar. Jadi gitu teman-teman ya. Perasaan dia ya. Dia tuh sering sepi sama kalian ya. Sering sepi, kemudian
sebenarnya dia nyaman sih dengan kalian, cuman sering sepi. Mungkin ini ya itu tadi ya. Sebelumnya ada yang mencurangi. Ini bisa terbolak-balik ya. Enggak, saya nggak pernah mencurangi. Dia yang mencurangi, ya wis, gitu aja. Berarti kalau memang ada yang kecurangan-kecurangan berarti iya. Jadi dari awal sini kalau nggak sama berarti jangan wis ya. Daripada salah-salah pilih bacaan, nanti overthinking ya. Kemudian di sini dia itu sering mikir. Kemudian ada juga beberapa kesempatan sih, masalahnya juga ada kesempatan untuk menghadirkan orang ketiga ya. Mungkin kalian sibuk dengan hal lain ya, nggak fokus ke dia ya. Dia akhirnya sering kesepian, akhirnya butuh sosok seperti itu. Bisa juga kalian ya, ini terbolak-balik. Akhirnya seperti itu. Kalau perasaannya sih sebenarnya nyaman, cuman banyak sepinya gitu loh. Banyak sepi gitu loh. Paham ya? Ini ada energi-energi ngalem apa ya? Butuh diperhatikan terus seperti itu. Jadi, apakah kalian segitunya berarti? Ya. Sebenarnya berarti, tapi saking dia berharapnya, ya bisa juga kalian, ya ini terbolak-balik, vice versa. Saking banyak berharapnya tapi tidak kunjung mendapatkan apa yang diinginkan, tidak sesuai ekspektasi, akhirnya mencari di luar hubungan. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau saya kira sebenarnya berarti. Cuman tidak sesuai ekspektasi sehingga dia mencari yang lain. Kalau perasaannya sih sebenarnya nyaman, ya. Tapi karena sering kesepian, jadi dan sering kesepian dan sering mikir sendiri ya, nggak punya teman seperti itu ya, teman sharing atau apa, akhirnya cari di luar karena ada ketidakpedulian atau mungkin ada fokus yang lain sehingga dia ini ya butuh banyak perhatian sih, jadi kayak ada energi ngalem gitu loh, apa ya, manja gitu loh, butuh diprioritaskan, butuh kayak momongan. Nah ini bukan pasangan. Seperti itu teman-teman. Oke. Terus dia ya, dengan orang ketiganya ini ya, apakah dia juga cinta, memang cinta atau hanya pelampiasan? Kita lihat. Cinta atau pelampiasan? Kita lihat dari kartu ini. Cinta atau pelampiasan? Hanya sekedarnya atau memang benar-benar cinta? Kita lihat. Oke. Oh iya teman-teman, maaf ya, tadi mulai awal saya bilang orang ketiga. Belum tentu orang ketiga, tapi energi ketiga ya, bisa pekerjaan ya, bisa apapun, pokoknya yang di luar hubungan ya. Akhirnya seperti larinya ke sana. Jadi nggak fokusnya nggak lagi di hubungan. Seperti itu ya teman-teman. Lupa saya ngingetin. Nah itu loh gunanya nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Kalau di skip nggak mungkin tahu. Oke. Dia dengan energi ketiganya, apa sudah fokusnya ke sana aja, sudah nggak peduli sama kalian walaupun kalian sempat berarti ya, seperti itu. Jadi artinya dia menilai kalian yaitu tidak sesuai ekspektasi dia. Five of Swords. Di sini dia dengan energi ketiganya, bisa pekerjaan atau apapun, saya kira kehidupannya itu
bukan kenyamanan yang didapat ya, karena di situ Five of Swords. Five of Swords. Five of Swords itu lebih kepada debat, salah paham ya, kemudian pokoknya hal-hal yang sifatnya panas ya, perang batin juga bisa, kemudian tipu daya, kemudian pokoknya suasananya nggak enak ya, debat, adu argumen seperti itu, panas suasananya ya. Kemudian di sini dia dengan orang atau energi ketiganya itu tapi tidak ingin melepaskan di sini ya, nggak ingin melepaskan, tetap ingin berjuang. Kalau masalah cintanya, dia berusaha untuk gini loh, melupakan yang lalu, mungkin dengan kalian ya, bisa juga dengan kalian, kisah-kisah dengan kalian, dia sudah mau lupakan, dia mau bangkit, the death di sini, dengan sesuatu yang baru, mungkin dengan ini ya, dengan orang ini, atau dengan pekerjaan ini, atau dengan hal lain yang dia pilih selain hubungan yang seperti saya bilang di awal ya. Dia lebih ingin, walaupun di sini nggak nyaman juga gitu, tapi dia akan memperjuangkan gitu. Seperti itu. Di sini ada hal-hal yang ternyata juga mengandung uang ya, uang atau materi. Bisa jadi pekerjaan juga ada gitu loh. Kisah-kisah bukan menghadirkan orang energi ketiga itu, maksudnya dia nggak mau lagi dah, saya mau fokus ke kerjaan. Itu juga bisa ya. Karena itu tadi kesepian dan sebagainya ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau dengan yang sekarang yang dia pilih, istilahnya pilihannya untuk tidak lagi memprioritaskan atau terfokus kepada hubungan dengan kalian, ternyata dia memilih karena dia mungkin sudah merasa terlanjur memilih ya, di sini memang sempat sih dia ada kebingungan, cuma dia mikir saya sudah memilih ini ya, ini harus saya perjuangkan, gengsi dong, sudah milih. Dia menginginkan ada kebangkitan atau cerita baru lah, seperti itu. Oke. Terus kalau dia sudah seperti ini, berarti dia sudah nggak mau lagi dong sama kalian. Apakah masih ada keinginan ya? Kalau untuk tindakannya nggak pernah ada yang tahu ya. Kenapa dia masih blokir saya? Berapa lama? Sudah 5 tahun. Waduh, lek iku ya wis hilang rek ya, sudah hilang, wis gak usah diharapkan. Kalau cuma masih seminggu terus kalian panik, nah itu lebay, namanya lebay ya. Oke, kita lihat. Masihkah ada keinginan dia untuk menuju lah, untuk memperbaiki hubungan dengan kalian? Kita lihat ya. Kalau di sini sih dengan energi ketiganya, karena dia sudah memilih ya, ada energi gengsi untuk kalau mundur, dia ingin tetap berjuang untuk menunjukkan juga gitu. Pilihannya nggak salah, padahal di sini dia ya nggak nyaman. Oke. Kita lihat. Oke. Express your love. Let your friends help you. Oke. Kalau di antara kalian mungkin ada mediator atau teman atau siapapun ya, yang bisa membantu untuk kalian bisa kembali baik ya. Itu bisa aja sih ya. Dia menginginkan bahwa kalian tahu bahwa dia juga pernah mencintai kalian ya. Tapi di sini apakah dia ingin balik istilahnya? Ada keinginan untuk balik enggak? Di sini enggak, karena di sini free yourself ya. Dia ingin bebas dan dia juga ingin kalian bebas ya. Mungkin dia akan mengekspresikan rasa terima kasihnya atau apa dengan hal yang lain, karena di sini ada let friends help you ya. Jadi intinya dia mungkin lewat temannya, lewat siapapun untuk menyampaikan pesan kepada kalian, atau apa yang jelas kalau ditanyakan keinginannya sih sudah nggak ingin lagi kembali. Dia ingin memperjuangkan ini walaupun ini nggak nyaman,
Enggak seperti kemudian hidupnya jadi lebih bahagia gitu, enggak seperti itu. Oke, keinginannya let's friends help you ini loh. Express your love dan free yourself. Oke, ask for and accept support from others ya. Di sini memang sih ada yang memberikan masukan-masukan ya, memberikan masukan. Artinya ya itu tadi ya, karena ada energi ketiga ya, mungkin pengaruh-pengaruh di luar hubungan kalian itu juga mempengaruhi kenapa sampai dia kemudian gak ingin untuk menuju kalian lagi ya. Atau mungkin go ahead and make the romantic gesture ya. Jadi Six of Swords, oke. Kalau memang dia datang ya, kalau dia ingin kembali, dia cuman mau bilang bahwa mungkin terima kasih sebatas itu ya. Kemudian dia pernah cinta sama kalian benar ya, seperti itu ya. Tapi kalau untuk benar-benar dia ingin kembali dan menjalin hubungan, di sini enggak ya. Semoga ini bukan bacaan kalian yang memang berharap seseorang kembali pada kalian ya. Seperti itu. Oke. Pesan semestanya. Pesan semesta untuk kalian. Pesan semesta untuk kalian. Orangnya nggak mau kembali rek ya apa ya. Dan itu sudah berlalu, menurut dia seperti itu. Sekarang dia sudah pilih jalan lain ya. Jalan lain. Friendship. Oh, ini toh. Oh, dia ada sih keinginan untuk kembali atau mungkin tapi di sini bukan sebagai ini ya. Bukan sebagai hubungan yang gimana, tapi lebih kepada menjaga silaturahmi ya. Friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Sekalipun dia ingin kembali ya, ini loh. Makanya saya tadi bingung di sini apa sih pesannya, apa sih keinginannya. Sebenarnya dia kalau sebagai teman aja it's okay ya, seperti itu. Terlalu banyak ya. Oke, di sini ada yang terbuka. Oke, ada. Sexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Oke, jadi gini, kalau memang dia kembali kepada kalian, tapi hanya untuk memanfaatkan lebih kepada seksual ya di sini ya, berarti dia tidak benar-benar ya, dia hanya memanfaatkan atau pelampiasan ya. Ya dari tadi memang saya juga nggak melihat ketulusan ya sampai sekarang ya. Kalau dulu memang iya, sekarang memang sudah berubah ya. Jadi kalau ditanya arti dirimu bagi dirinya, sekarang memang sudah nggak berarti. Kalau dulu memang sangat berarti. Nah itu tadi, setiap orang bisa berubah dan kalian nggak bisa menggenggam erat masa lalu ya. Atau mungkin dia pernah menjanjikan, dia dulu cinta loh, jadi kenapa berubah? Ya kalau dia sudah nggak mau berubah, ya kita masa mau tetap menggenggam erat toh? Ya kita juga harus berubah dong. Berarti kita ganti haluan sama yang jangan terlalu berharap lagi sama dia. Lah kita sudah nggak diinginkan ya nggak berarti lah buat apa kan gitu. Oke, jangan menghinakan diri untuk hal-hal yang seperti itu. Kita berharga kok ya, kita harus menghargai diri kita sendiri gitu. Ya kita cari orang yang bisa menghargai kita lah. Kalau nggak ada ya sudah nggak usah. Kita menghargai diri kita sendiri, ngono loh ya. Di sini kalau dia menghormati kalian, menghargai kalian, dia nggak akan datang kemudian yang arahnya sexual union itu tadi ya. Kalau memang arahnya untuk ke situ berarti ya sudah wes, gak usah, mending koncoan aja, berteman aja ya. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya. Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. Jadi gini. Memang kalau sudah seperti ini union tapi ya. Oke, memang ini ceritanya ternyata ya, kalau saya lihat dia ya untuk kembali menjadi baik lagi sama kalian enggak ya. Tapi kalau TTM-an mau ya. Karena apa sebenarnya dia secara seksual itu juga ada, atau bukan seksual ya, lebih kepada apa ya? Soulmate ya, koneksi jiwanya itu memang melekat
ya dia tidak semudah itu bisa melupakan kalian sih gitu. Tapi karena sudah mengambil salah langkah lah, memilih, kalian tidak terpilih, istilahnya seperti itu. Dia memilih yang lain, hal yang lain ya, bisa seseorang atau hal yang lain ya. Dan dia harus memperjuangkan itu, harus konsisten dengan apa yang dia pilih ya. Padahal sebenarnya ketertarikannya masih ada karena secara jiwa masih terkoneksi. Ini yang berat. Kalau kalian terus seperti yang awal tadi ya, kalian tetap menerima kalau dia minta maaf, kalau dia datang, kalian menerima terus. Ya kalian terus aja seperti itu. Artinya apa? Kalian nggak bisa menghargai kalian sendiri, diri kalian sendiri. Kalau memang dia seperti itu, ya janganlah diterima lagi. Kalau friendship is okay, tapi yang namanya konsep hubungan kalau pertemanan enggak pakai yang gitu-gitulah, kecuali teman tapi mesra kan gitu. Ya nggak tahu lagi, ini kembali lagi sama pilihan kalian ya. Kalian kalau memang mau menerima dia sebagai pure ya, murni teman atau TTM, ya sudah. Setiap pilihan ada risiko dan konsekuensinya. Ya, harus bertanggung jawab dengan pilihannya sendiri kan gitu ya. Jadi kalau memang sudah nggak mau, kalian ya harus putuskan ini soulmate ini, koneksinya. Caranya gimana? Ya jangan ingat-ingat dia lah, cari maksudnya bangkit ya, bikin cerita baru. Maksudnya sudah ini tutup, sudah ini kalian sudah nggak begitu berarti, dia memilih hal yang lain, kalian bukan pihak yang diprioritaskan dan dipilih, ya sudah, buat apa? Ya kalian pilih jalan kalian sendiri, untuk membahagiakan kalian sendiri ya. Untuk koneksinya, kalau kalian sudah bisa memaafkan, melepaskan, mengikhlaskan dia, ya dengan berjalannya waktu otomatis ini akan putus, kecuali kalian masih mengingat dia, masih mangkel sama dia. Ini akan koneksinya terus-terus ya, terjalin terus. Benangnya nggak putus, nyambung terus ya. Akhirnya yaitu dia datang kalian mau ya. Dia pergi seenaknya, on off datang dan pergi seenak udelnya ya. Jangan dong, kalian juga harus menghargai diri kalian sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana arti dirimu bagi dirinya ya. Yaitu tadi karena kalian pemaaf ya dia datang dan pergi, dia tahu ya. Kalau pada intinya sudah gimana sih Bunda, nggak berarti kalian bagi dirinya. Kalau berarti dia nggak akan datang dan pergi, dia akan menunjukkan cinta, kesetiaan gitu ya. Kalau dia memang sudah sudah terlanjur pergi, mau dibilang berarti gimana, wong dia memang nggak memilih kalian ya. Kalau soal penyesalan itu masalah dia, bukan lagi masalah kalian. Ya kan? Seperti itu teman-teman ya. Saya nggak mau panjang lagi ya. Karena saya tadi cukup pusing. Energinya dia ini apa ya? Kalian itu tadi sebenarnya saya nggak mentolo nggak tega kalau bilang memang kalian itu nggak berarti itu loh. Ya, bagi dia. Jangan mau sudah, ini adalah manusia pret ya. Pret preketek. Jadi jangan seperti ini loh. Nah, ini bisa terbolak-balik teman-teman ya. Kalau memang kalian yang memang itu tadi lebih memilih yang lain ya. Ya mungkin di sini ya memang vice versa, banyak ini yang vice versa juga gitu. Jangan kalau memang yang sudah terlanjur memilih untuk meninggalkan dia dan menghadirkan orang lain atau memilih hal yang lain, jangan balik kucing ya. Jangan balik kucing sudah, daripada ini berulang bikin pusing juga, sakit semua. Kasihan juga. Gitu loh. Pihak yang lebih mencintai dan lebih mengharapkan itu kasihan. Seperti itu. Ya, kalau memang kita mau dihargai, kita harus menghargai orang lain. Kalau kita sudah menghargai orang lain, dia tidak menghargai, ya kita waktunya memang sudah di istilahnya seperti peringatan bahwa ya sudah, dia nggak layak untuk kalian. Seperti itu loh. Ya. Oke, terima kasih teman-teman yang mau nyimak dari awal hingga akhir. Jujur saja, saya hari ini itu capek banget dan banyak personal reading ya. Jadi tadi masalahnya berat-berat, jadi saya agak pusing di sini.
Terima kasih banyak ya. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat yang positif dari bacaan saya. Memang bacaan saya lebih banyak yang ngobrolnya ya, pencerahan-pencerahannya. Kalau yang nggak suka nggak apa-apa teman-teman. Saya sukanya. Saya memang begini ya, karena saya pikir kalau cuman prediksi sama ini hanya untuk yang suka halu-halu gitu loh. Itu bukan di saya ya. Saya nggak suka memberikan bacaan yang halu. Cuman prediksi tok, nggak ada solusi terhadap satu permasalahan atau satu kisah hubungan ya. Akhirnya nggak dapat manfaat positifnya, cuman rawang tok ya. Terus apa bedanya sama paranormal ya, supranatural? Saya cuma membaca tarot kok, ya baca arti. Sama ya sedikit-sedikit ini sharing. Supaya ilmu saya ada manfaatnya ya, bukan hanya untuk membuat orang halu. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.